korban. Lah ikut cepot. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa rasulillah. Jamnya ambil, Dal. Apa? Jamnya itu jamnya Pangeran ambil. Pas tuh. Dipegang. Coba dipegang, diarahkan kamera. Ya, alhamdulillah dari perburuan malam ini di tempat ini, walaupun keadaannya hujan, kita tetap melakukan penelusuran dan mewujudkan suatu benda, dan kita mendapatkan suatu benda yaitu perwujudan dari semar mesem. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Padepokan Kalijogo, khususnya dari Jejak Paguyuban Sebetul Singomas. Masih bersama tentunya dari Gus Asad Pangeran Mandi Minyak, yang kita akan melakukan suatu perburuan pusaka yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang akan saya wujudkan di tempat ini diberikan kemudahan, kelancaran, tidak suatu halangan, hambatan apapun. Ikutin terus Jejak Paguyuban Tua Singomas. Allah. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah, khairun wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala wajib-wajib syafiq karam sya'ulillahumul al-fatihah. Di belakang saya Gus Ashar Pangeran Mandi Minyak sedang mengadakan meditasi dan zikir, karena pada malam hari ini kita akan full mengadakan hunting atau collecting untuk benda-benda pusaka yang ada di wilayah sini. Jadi malam ini kita tidak akan mengungkap tabir, tapi kita khusus untuk melakukan hunting benda-benda pusaka, apa entah itu nanti apa yang akan diwujudkan, karena kita di sini sudah melakukan kontemplasi bahwa ada benda-benda yang bisa ditarik atau bisa diwujudkan, sehingga pada malam hari ini kita cukup hanya mengadakan hunting saja, tidak melakukan pengungkapan tabir atau mediumisasi. Baik, itu di belakang masih
Di belakang saya masih proses meditasi bersama-sama ya. Kita minta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari start aja. Ini kita kehadiran tasbih Kalimasodo. Ada juga ini tasbih datang lagi dari Jawa, dari waliullah, semuanya ini dua diberikan kepada kita. Ada juga Gali Asem datang, ada Pupan Condrek, ada Kumis Macan, Pajajaran, sini ada Gading juga pipa, ada perhiasannya, ada pusaka tapi nggak mau diwujudkan, dalam arti nggak mau mengucapkan namanya itu pusaka apa, tapi dia mau wujud malam ini di tempat ini. Beliau meridhoi. Kalau dari tasbih yang datang banyak sekali, cuma saat ini beliau cuma ngasih dua sama kita dari Kanjeng semua ya, dari waliullah yang hadirin, yang ngasih untuk kita semuanya. Saya baru kali ini kehadiran tasbih Kalimasodo ya, begitu luar biasanya energinya. Tuh hidup lagi sebelah sana. Ya, angkat. Coba dipatein aja. Nah, tuh, bunyi ya. Ini nggak bisa ke bawah ya? Hah? Apa? Nggak bisa ke bawah. Ini pusakanya cuma kita suruh ke bawah. Saya kirim sini. Gagal, coba kamu gagal. Gali. Sayang sekali posisinya di rawa di tengah-tengah. Gali, kamu tarik sesuatu kekuatan di situ. Tarik ke sana. Biar kita nggak ke sana, bumung ini belum hujan. Nanti saya ambilin pusakanya itu, tak tempelin ke kamu. Didorong ke depan, tempat lokasi loh. Coba yuk, mundur yuk. Allah. Oh. Atas itu, dijagain itu temannya. Oh. Jaka ke sana, Jaka. Itu temannya. Ke sana, Jaka, buruan. Bisa aja cepat ke sana. Tarik ke sana. Menggajal ada tali ya. Talinya timbang. Nah, op, dah. Cepat. Ayo lempar. Astagfirullah. Ditahan. Suara
kalimat thayyibah. Dorong pakai kalimat thayyibah. Dorong. Pakai kalimat thayyibah, dorong. Ya kedua deh. Allah. Kamu ke sana bisa nggak ngambil yang sana? Bisa. Ini lampunya nih. Lepas ya. Rangkanya lepas. Kamu ke sana aja. Kamu ke sana enggak? Itu kan posisinya masih banyak. Matakan. Allah. Kalimatillah. Aduh, dia ke bawah. Ini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini ada noni-noni Belanda. Ngapain noni Belandanya ngapain? Kaget aku. Astagfirullah. Dia nggak pakai baju lagi. Ganggu ya? Enggak. Payudaranya keluar apa? Thailand apa? Nana. Enggak. Set. Ekor apa? Kayak ulat-ulat apa? Belatung. Nang putingnya loh. Oh. Aduh, ganggu ini. Dia hitam penuh bulu, matanya merah. Komunikasi sama kameramen. Wah! Allah. Masih panjang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Zat, sifat, wajat. Allah. Allah. Coba. Udah. Nih, lawan ya. Ada perlawanan kan dari sana sebelah kanan lagi? Hah?
Mana? Terus. Ini. Ikutin terus jangan, ikutin terus. Terus. Awas kesingkongan itu. Mana tangannya? Lari kemana? Hah? Banter kamu toh, tangan lagi. Aduh. Arah ke situ, ke situ. Tarik. Terus. Kau ini. Ya dah, muncul. Waduh, cepat cekah. Temennya mana? Coba. Apa yang kamu rasakan cepat? Tarik mas, kayak ada energinya. Coba. Ini rasanya apa nih? Ambil. Buat arahin sini. Apa itu wujudnya? Mana coba? Mana? Tutupnya. Cepat. Apa? Ini temannya mana temannya? Ade, temannya tadi Ed. Ade. Oh, tak kira itu yang dibawa Edi tadi. Bukan. Aduh, kelamaan ini. Bukan ya Allah ya Rob. Sungkili. Yang ini dhewe niate nggo sadus. Oh, tremos gula kopi ngono kan. Nggo tiker. Endingnya rapat. Waktu anak bubuk kan bawa. Ya, bismillah. Wotet aku, masih itu deh. Ya pemirsa, untuk perburuan penarikan pusaka malam ini ketunda dulu karena cuaca lagi hujan. Kita berada di Gubuk Derita. Gubuk Derita. Ya, syuting kabeh. Syuting rembus. Ya, jadi pemirsa ini posisinya di luar hujan deras. Nah, inilah para jamaah, para penonton, dan para pendukung acara. Ya, posisinya kedinginan semua karena nggak ada kopi di sini, jadi salah paham semua ini ceritanya. Nggak ada kopi, salah paham Pak. Edi. Allah. Mana? Komis makan ini. Kemus makan itu. Ini dari
Kumis macan ya. Ya, kumis macan. Atas izin Allah. Ada. Tas B apa? Ini ada tas B lari-lari ya. Yang tadi saya bilang tas B Kalimah Sodo dari Jawa semua ini. Nah, tadi kita mendapatkan tas B Gali Asem. Ini ada tas B yang wujudnya yang namanya adalah Kalimah Sodo. Beliau langsung memberikan kepada saya dan saya nggak bisa sebutkan siapa beliau. Intinya beliau adalah kewalian yang berikan langsung kepada kita. Cuma kita memang lagi diuji kesabaran kita, nafsu kita. Pokoknya di saat kita untuk melakukan suatu mewujudkan benda yang ada di sini itu harus dengan keadaan lapang. Dalam arti lapang itu harus kita sabar, terbuka dengan apa yang ada pada diri kita. Jangan sampai dengan suatu keindahan misteri gaib yang ada di tempat ini, agar kita tidak mengeluarkan suatu nafsu yang menggebu-gebu untuk memiliki segala sesuatu benda-benda yang hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah dari perburuan kita malam ini kita mendapatkan suatu pusaka. Yang kedua sosok Kiai Semar ya, yang wujudnya masih negatif sekali tempatnya ini ataupun benda yang ada, sampai kita yang ketiga kali mendapatkan suatu kumis macan dari Pajajaran. Ini kita lagi membuktikan eksistensi dia untuk kita ambil dengan langkah kita dengan kalimat bismillah. Mudah-mudahan dengan kalimat bismillah ini Allah meridhoi dan benda ini bisa membawa suatu keberkahan manfaat yang mana kita akan koleksikan di Padepokan Kalijogo. Apa kabar saya? Ini saya jatuh. Apa yang kamu rasakan, Pak Mas? Apa tuh? Rasanya kayak gerak-gerak gitu. Ini kayak ada dua benda. Satunya kayak apa? Tanding tapi tulisannya Arab.
Ada apa tadi yang Arab itu? tulisannya Arab. Bendanya apa wujudnya? Kotak. Kotak. Merdeka! Air! Apa yang rasakan? Dia sudah mulai naik ke atas. Mulai ke atas lagi. Mulai lari lagi dia. Hah? Iya. Larinya kemana? Ke arah kanan ya. Hah? Coba kamu masukkan sesuatu kotak tadi. Apa ada apa di dalam kotak tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iya. benar bang. Hah? Soalnya tak lihat tadi nyatu deh. Lafaz Allah ya, subhanallah ya. Berarti kamu yang lain tadi ini. Ya ini pemirsa, kita tadi melakukan suatu kontemplasi, Asli. mentolaah segala sesuatu apa yang ada di tempat ini, dan Panglima Senopati pun melakukan suatu kontemplasi dengan suatu apa yang ada di tempat ini, dan beliau melihat sesuatu peti kecil ya, di situ melambangkan lafaz Allah, asma Allah, dan dia melihat pun jenis benda pun yang saya katakan tadi, namanya tasbih Kalimah Soto. Dan alhamdulillah untuk mengeluarkan suatu eksistensi dia, perwujudan yang ada ini, kita menghadirkan suatu cindera mata perhiasan, suatu kalung ya, lafadznya Allah. Dan ini tadi kita pun sudah melakukannya, alhamdulillah Allah kasih kemudahan ya. Pegang. Assalamualaikum waalaikumsalam. Macam-macam, macam merah, UKM, jasad, rejal. Ulkaya tunjukkan eksistensi kamu, perwujudan kamu. Sil, zat, sifat, wajat. Ini tasbih Kalimah Soto ya. Dari saya hadir hidup di Tulang Bawang ini, dari saya terjun dalam dunia spiritual, saya baru pernah mendapatkan benda yang begitu luar biasa mulianya, karena dia dijuluki dengan kalimat Soto. Ini dari wali sana langsung, dari makomnya kita diberikan tasbih ini. Kalau diartikan ataupun dimanfaatkan ya pastinya untuk berzikir, untuk ibadah, dan dia memberikan langsung untuk membuktikan suatu keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kekuatannya luar biasa tingginya. Ya, pegang sekali, kamu ceritakan. Sini.
Ya pemirsa, ini tadi hasil penarikan dari Gus Ashar, sebuah tasbih yang namanya tasbih Kalimasodo. Ini kalau sejarahnya tasbih ini sering digunakan seorang eh, seseorang yang sangat bertekun agama Islam, dan dia memberikannya langsung. Dan tasbih ini dari Jawa. Pecinta YouTube, ya pemirsa pecinta YouTube khususnya fans paguyuban spiritual Singomas. Ini tadi benda yang sudah diwujudkan oleh Raden Madi Minyak. Ini ada sebuah tasbih namanya Kalimasodo, dan ini tasbih juga, dan sebuah pusaka. Ini auranya sangat positif sekali, bawaannya dingin, dan tadi juga udah melakukan sebuah pembuktian atau dengan mediator mengungkap segala apa yang ada sejarah tentang benda pusaka ini. Ya pemirsa, malam ini dan di tempat ini kita berada di kediaman sesepuh kita, dan kita akan melakukan suatu mediumisasi di tempat ini yang akan saya hadirkan seorang kiai, yaitu di Benda Kiai Semar, yang akan saya hadirkan langsung melalui beliau. Mudah-mudahan apa yang saya wujudkan, dalam arti apa yang saya hadirkan dalam kekuatan energi yang ada di Benda Kiai Semar ini, bisa menceritakan segala sesuatu kehidupan beliau di masa lalunya. Kamu bisa konsentrasi, tenangkan pikiranmu, batiniahmu, bilisanimu. Ini auranya sudah mulai ngonek ya, udah mulai aktif. Hadir. Tidak. Coba. Sesepuh sini, maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putune niki nyuwun pangapunten Ki. Nggih. Kula saged nanglet jenengan kali bahasa Indonesia? Bisa. Bisa nggih. Ini benar Ki Semar yang hadir?
di Mediator? Iya, benar. Benar. Ya, terima kasih atas kehadirannya Ki. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk para penggemar kami dari PSI Ngomas. Ki Semar umur sudah berapa tahun Ki? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Kalau boleh tahu sejak zaman siapa? Apakah Ki Semar mengalami zaman kenabian? Iya. Zaman Nabi pernah. siapa Ki? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Kalau Ki Semar di zaman Nabi Sulaiman, bisa ceritakan sedikit Ki, seperti apa zaman ketika kerajaan Nabi Sulaiman itu? Ki Semar seperti apa pada masa lalunya? Nabi Sulaiman itu orangnya bijaksana, baik hatinya, tak pernah sombong. Kemampuan Nabi Sulaiman di waktu itu apa aja Ki? Dia bisa berkomunikasi dengan hewan. Terus menurut cerita nih legenda Nabi Sulaiman itu memiliki sebuah mustika. Apa benar Ki? Benar. Namanya Mustika Sulaiman, benar? Iya, benar sekali. Itu karena orang selama ini salah paham Ki kalau masalah Mustika Sulaiman. Itu sebetulnya Mustika Sulaiman itu sekarang ada di alam gaib apa sudah wujud, ada yang memiliki Ki? Sudah wujud, sudah ada yang memilikinya. Berarti Mustika Sulaiman itu cuma satu ya Ki ya? Iya, Oh, cuma tidak satu. ada yang lain, cuman satu. Cuma satu. Oh, berarti selama ini banyak orang menyatakan Mustika Sulaiman, ternyata itu banyak yang palsu ya Ki ya? Palsu. Ki Semar dulunya memang berada di tanah Jawa atau sebelumnya di luar tanah Jawa Ki? Saya asli di tanah Jawa. Asli tanah Jawa. Kelahiran saya tanah Jawa. Oh, kelahiran tanah Jawa. Untuk sejarah tanah Jawa, penumbal tanah Jawa yang pertama siapa Ki? Saya kurang paham. Kalau penumbal tanah Jawa itu saya kurang paham. Terus menurut Ki Semar, sekarang ini negara Indonesia itu bagaimana sih Ki? Kok bisa kondisinya seperti sekarang ini? Menurut terawangan Ki Semar bagaimana? Karena ulah-ulah mereka sendiri. Mereka tidak mau jujur. Dia makan hartanya sendiri. Banyak koruptor. Pejabat-pejabat sekarang tidak ada yang jujur. Itu yang menyebabkan negara ini gonjang-ganjing. Masuk karma ya. Iya. Terus kira-kira Ki Indonesia nanti bisa berubah nggak Ki jadi lebih makmur Ki? Bisa kalau para pejabatnya mau berubah. Untuk di masa depan kira-kira menurut kepercayaan masyarakat bakal muncul Satrio Piningit. Niku leres napa mboten niku? Leres. Itu menurut Ki Semar Satrio Piningit itu seperti apa sih Ki gambarannya? Dia seorang yang bijaksana, jujur, adil. Seperti itu kira-kira. Kalau silsilah keturunannya di masa lalu Satrio Piningit itu keturunan siapa Ki? Raja sinten? Keturunan dari raja Dari tanah Jawa yang atau ada di tanah Jawa. yang ada di tanah Jawa. Terus sekarang ini keberadaan Satrio Piningit ini di mana? Secara gambarannya itu? Di tanah Jawa. Apakah masih kecil atau memang sudah Masih dewasa? kecil. Masih kecil.
Kondisinya Satrio Piningit sekarang ini seperti apa, Ki? Cerdas, arif, bijaksana. Kondisi kehidupannya, apakah dia termasuk golongan orang mampu atau orang nggak mampu untuk saat ini? Dia kalangan orang miskin. Orang miskin. Hidupnya sangat memprihatinkan saat ini. Kira-kira kapan Indonesia ini bisa dipimpin oleh Satrio Piningit, Ki? 15 tahun yang akan datang. 15 tahun yang akan datang. Jadi walaupun menurut kepercayaan orang bahwa Satrio Piningit itu masih ada silsilah dengan Pak Soekarno, Ki. Itu Iya, benar apa enggak? masih ada darah keturunan dari Soekarno. Soekarno. Jadi Satrio Piningit saat ini walaupun masih kecil berarti memang ada garis keturunannya ya dengan Pak Soekarno. Iya, betul sekali. Berarti walaupun sekarang ini yang menguasai negara, kasarnya yang ngomong pemimpin negara ini dari keturunannya Pak Karno, itu bukan Satrio Piningit ya, Ki ya? Bukan. Dulu tanah Jawa dengan Sumatera ini sekarang posisi di Sumatera itu nyambung jadi satu enggak, Ki? Tidak. Tidak. Tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Umur tepatnya Ki Semar berapa tahun, Ki? Kalau dari zaman Nabi Sulaiman, kalau menurut Ki Semar, kalau hidup di zaman Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman itu berada di mana, Ki, sekarang? Di daerah Mojopahit. Daerah Mojopahit. Iya. Penandanya apa, Ki? Kalau Ki, seumpamanya kita akan menguak tabir itu sebagai penanda kebenaran bahwa itu adalah peninggalan kerajaan Sulaiman. Saya kurang paham tentang itu. Ki Semar agamanya Islam nggih, Ki? Islam. Kalau di dunia gaib itu, Ki, apa ada seorang wali, Ki? Ada. Masih ada. Masih ada. Itu yang ngangkat kewaliannya dari golongan siapa, Ki? Nabi. Dari golongan Nabi. Terus apakah di dunia jin? Nabi itu utusan dari Allah. Terus apakah dari kalangan gaib, terutama jin itu juga termasuk belajar ke manusia, Ki, dalam urusan agama? Iya, sebagian ada. Jadi kalau di dunia gaib itu orang alim, bangsa-bangsa alim seperti kiai juga banyak, Ki ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Terus apakah Al-Qur'annya juga sama, Ki, dengan yang dibaca manusia, Ki? Sama persis, tidak ada bedanya. Al-Quran itu satu. Tidak ada yang berbeda. Jadi kalau gaib itu ada yang masuk Islam, berarti nggak harus lewat manusia ya, Ki? Mereka Iya. bisa diislamkan dari golongannya sendiri ya, Ki? Betul sekali. Kalau di dunia gaib banyak pesantren nggak, Ki? Banyak pesantren di sana. Untuk di wilayah sekitar sini ada pesantren nggak, Ki, untuk dunia gaib? Ada. Mungkin Ki Semar ada yang bisa disampaikan untuk kami semua jamaah yang ada di sini, petuah-petuah dari jenengan, Petuah nasihat nasihat panjenengan, pripun? Lingku, anak putuku Nggih. kabeh. Ojo padha sembrono urip ning donya iki. Nggih. Urip kudu sing ati-ati, kudu sing setiti. Urip kuwi gur sepisan. Ojo nganti anak putuku dadi wong sing rugi. Ora ahli agama.
Donya kuwi gur sebagai hiasan sing mbok pikirne kudu uripmu sok mben ning akhirat kuwi. Aja gur bondo donya sing mbok kejar. Akhirate pikirno. Asale menungso kuwi saka ora ana, dadi ana lan akan balik meneh dadi ora ana. Nggih. Bebasan wong urip kuwi gur mampir ngombe. Kudu eling lan waspada urip ning donya iki. Kudu sing sumeh, aja dumeh. Pokoke welingku aja nganti aneh-aneh urip ning donya iki. Niki nambah melih iki pertanyaane. Ono apa? Niki kan jamaah ini kan banyak nih yang masih bujang-bujang loh Ki. Ini kan pengen gampang oleh jodoh. Niku nasihate pripun niki sing bujang-bujang niki lho Ki. Mentang oleh bojo ra gembrungsung uripe, men mapan, diwejangi riyen niki anu Ki sing bujang-bujang. Jodoh kuwi aja nemen-nemen lemu mikir. Oke. Aja nemen-nemen lemu ngejar. Menungso urip kuwi kabeh pasti ana jodhone. Bocah saiki ora ngejar jodoh. Lah pripun ngejar napa? Nuruti nafsune. Kuwi sing dadekne keblinger. Jodoh kuwi sing nata wis eneng. Ora perlu digoleki, ora perlu dikejar nemen-nemen. Menungso urip wis tak omongno to. Kabeh kuwi diciptakne wis pasang-pasangan. Ora bakal kowe ora entuk jodoh. Pasti entuk jodoh. Mung waktune. Kudu sing sabar. Bocah saiki ora nafsune tok. Oke, sing bojo pakai sedina rong dina wis duwe anak. Apa kuwi? Kan mandi sik dak urunge rabi. Astagfirullahaladzim. Terus kinten-kinten iki Ki ciri-ciri nek zaman riyen tiang Jawi niku kan kalau mau nyari jodoh niku kan sing dipahami enten ciri-cirine niku. Termasuk perempuan sing kados pripun, ciri-ciri sing kados pripun sing sae nggih bebrayan nggih rumah tangga. Sing iso saling ngerteni, ora nganggo sakarepe dhewe. Wong kekeluargan kuwi kudune ya iso sing akur. Lagi nek jaman riyen raja-raja Jawi, kiai teng Jawi niku umum gadah tiang estri, gadah bojo, gadah garwa saking kalangan jin niku napa bener nggih? Ora bener. Kuwi wis beda alami. Wis beda alami. Wis mustahil. Oh, berarti manusia hidup itu nggak bisa nikah dengan jin ya Ki? Tidak bisa. Tapi selama ini kita taunya ada orang yang bisa menikahkan antara manusia dengan jin. Ora bakalan iso. Wis siji kehidupane mung gur berdampingan. Ora bakalan iso. Berarti niku menurut kisah itu kan ada orang yang memaksa menikah dengan jin dengan tujuan untuk mencari pesugihan. Nah niku leres napa mboten niku? Nak kuwi bener ana
karena perjanjian menungso buta. Maksudnya buta karena harta. Nah niku carane pripun niku kok saged nek menikah niku kok saged nggih pesugihan niku pripun cara kerjane? Rabi kuwi tegese dhek manembah karo pesugihan kuwi. Ora kok rabi dirabekne ora. Karena ning kono ana ikatan perjanjian. Dek ora manembah karo sing gawe urip, tapi manembah karo pesugihane. Nyuwun sewu, niki kula tumut ajeng tanglet. Nggih, nggih. Niki ajeng nangletke masalah anak kula sing sekolah teng Jawa niku. Pinten-pinten mengke masa depane napa karire main belajar sepak bola niku napa saged boten pinten-pinten wonten maksude. Kuwi tergantung bocahe. Angger temen le sekolah belajar tenanan iso dadi karire iso dadi apik. Lelek sekolah ora bener kerjanane gur kaya ngono. Tegese gur nglakoni sing ora bener, ya ora bakalan dadi wong. Nggih, nggih. Sampean dadi wong tuwa. Kudu iso bimbing, iso ngarahne bocahe. Ben ora dadi wong sing rugi. Nggih, nggih. Bondo aja nemen-nemen le ngejar. Wis tak omongne, bebasan wong urip iki gur mampir ngombe. Pikirno ya cah. Akhiratmu aja denamu. Nggih, nggih. Terus Aja kliru. Dunyane sing dipentingne akhirate malah ora. Besok dadi wong rugi. Nggih mbok menawi enten ing klase nggih nyuwun diparingi donga pangestu kalih yaine anak putune supados napa sing dikarepne saged dijabahi ingkang maha kuwaos ngoten. Ora perlu aku sing ndongakne, sampean sing dadi wong tuane kuwi kudu ndongakne anake dhewe, aja aku. Nggih. Aku ki wong bodho ora iso apa-apa. kula malih ki nambah. Syekh Subakir niku asli wonten napa mboten nggih? Enek. Niku sinten nggih Syekh Subakir niku menurut sejarah? Nek Syekh Subakir kuwi nek sak pengertianku asline kok Jawa Timur. Beliau guru pondok pesantren sing ana ning Jawa Timur. Mbiyen. Kuwi lek sak kepengeruhanku kaya ngono kuwi. sakniki Syekh Subakir moksane teng pundi nggih? Aku ora ngerti wisan saiki ning endi. Oh nggih nggih. Ya, saya kira cukup niku mawon. Terima kasih atas obrolannya. Matur nuwun petuah-petuahe, mugi-mugi wonten barokah teng kula lan jenengan. Ya, Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Kanjeng Yai kula atur pinara teng asal alam panjenengan iki. Njiker. Ya pemirsa, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan mengklarifikasi, menjelaskan segala sesuatu apa yang saya hadirkan dari perburuan kita malam ini, dan kita mendapatkan suatu cindera mata maupun dari pusaka-pusaka lain yang begitu luar biasanya. Alhamdulillah atas keagungan maupun izinnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
tanpa izin beliau ataupun Allah itu sendiri kita tidak bisa apa-apa. Dan tentunya dari perburuan malam ini begitu banyak hikmah, nikmat yang begitu luar biasanya yang tidak bisa saya ucapkan dengan suatu kalimat-kalimat yang lain. Atas rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari apa yang saya wujudkan, atas apa yang saya hadirkan di tempat ini malam ini atas kekuasaan dari apa yang ada dalam dunia yang gaib, yang tidak bisa ditembus dengan banyaknya manusia yang bisa melihat, tapi dengan izinnya saya bisa menghadirkan dan mewujudkan benda-benda yang ada di alam desa ini. Saya jelaskan, kita mendapatkan sesuatu kumis macan. Ini dari Pajajaran asli, dari macan wulung. Kalau mungkin pemirsa, para saudara saya yang saya cintai, ini manfaatnya ya buat kekuatan, pamoran ya, maupun buat keselamatan. Kalau pemirsa saudara saya ingin melihat benda ini asli atau tidaknya, pembuktiannya cuma unik. Begini aja ditekuk, dilipat. Kalau kumis itu palsu atau buatan manusia, memang bukan dari hewan tersebut, dia pasti patah dan nggak bisa kembali lagi seperti asal muasalnya. Kembali lagi pemirsa saudaraku, ini membuktikan bahwasanya ini benda ini alam, dari nyata, dari sesuatu yang nyata adanya suatu gaib. Ya disitulah, inilah kekuatannya yang ada di benda ini. Dan ini kita mendapatkan suatu cindera mata, ataupun yang saya namakan ini sejenis pulpen cundrik. Saya buka. Ini pemirsa, ini adalah pulpen cundrik ataupun sejenis keris ya. Ini manfaatnya buat pamor kewibawaan untuk para pejabat-pejabat yang menggunakan, dan ini juga membawa suatu pengasihan. Yang terakhir, kalau mau digunakan untuk anak-anak yang masih sekolah, ini bisa dimanfaatkan untuk masalah segala sesuatu, karena di sini saya melihat suatu lambang di sini. Ini ada lambangnya, ini ada suatu kalimat lafaz. Ini juga dari segala sesuatu apa yang ditulis ataupun yang dihadirkan dari bilah tersebut, semua mengartikan untuk kepamoran, kewibawaan, khususnya digunakan untuk para pejabat-pejabat, terus untuk pengasihan bisa, terus yang keempat manfaatnya bisa buat anak-anak sekolah. Ya mungkin pemirsa punya anak yang masih sekolah, ingin ujian, ingin dipermudahkan ujiannya, pakai media syarat ataupun syariat yang ada di benda ini. Dan yang ketiga, dari penelusuran kontemplasi tadi, dari saya melakukan suatu menguak takbir yang ada di lokasi tersebut dengan Panglima Senopati. Panglima Senopati mendapatkan suatu wujud ataupun simbol dari segala sesuatu yang ada. Ini hasilnya di saat kita wujudkan suatu perhiasan yang berlafaz kalimat asma Allah. Dan ini kita mendapatkan dari 1, 2, 3, 4. Ini tasbih ini yang dinamakan tasbih galiasem. Kalau manfaatnya multifungsi untuk pengobatan dan sebagainya. Kalau multifungsi buat apa aja? Tentunya
dengan adanya media tersebut ya pasti digunakan untuk berzikir, beribadah dan sebagainya. Kalau masalah dikaji lagi ini buat syiar. Ini juga dari saya hidup masuk dalam dunia spiritual, saya baru kali ini dan tahun ini, di bulan ini maupun di hari ini saya mendapatkan sesuatu yang begitu luar biasanya, keindahannya, energi yang ada. Ini dinamakan tasbih kalimah sodo dari Jawa semua ini. Kanjeng Wali semua yang menghadirkan, yang memberikan kepada saya, dan beliau pun tadi meninggalkan suatu amanah wejangan buat saya, dan saya tidak bisa sebutkan wali siapa, itu rahasia saya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita mendapatkan, mewujudkan suatu kudeng mahkota payung wali dari Jawa Timur. Ini perwujudan yang terakhir dari proses perburuan jejak paguyuban spiritual Singomas. Dan ini kita mendapatkan suatu singa naga bertapa. Ini benda ini ada 2 pusaka. Kalau saya lihat benda ini ada pusaka, ada 2 yang lambangnya berbeda-beda. Di sini di dalamnya ada suatu pusaka yang wujudnya golok kejawaraan ataupun kerajaan. Dan di sini ada melambangkan suatu Prabu bertapa. Apapun yang dinamakan tadi, yang memberikan langsung kepada saya Kiai Tapak Gentala Cakra. Terus ini yang terakhir adalah perwujudan Kiai Semar dari Cirebon. Itu saja dari penelusuran malam ini, perburuan malam ini. Mudah-mudahan segala apa yang saya wujudkan dan dari bentuk wujud yang ada ini bisa memberikan suatu manfaat, keberkahan. Jadikan segala sesuatu yang ada, media yang ada, ini untuk melestarikan sejarah-sejarah yang pernah memiliki benda tersebut. Dan tentunya adanya suatu kekuatan gaib yang hadir, khodam yang ada, itu semata-mata atas ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia ini tidak ada suatu kekuatan yang luar biasa. Tanpa izinnya nggak ada manusia yang ampuh, nggak ada manusia yang pintar di dunia ini. Karena orang yang ampuh yaitu orang yang kebal, ibaratnya kebal neraka. Dan segala sesuatunya, kalau dari langkah kita, dari penelusuran kita malam ini ada suatu kesalahan yang mungkin kurang puas untuk para pemirsa, para pecinta PS Singomas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhir kalam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, pada malam hari ini kita telah melaksanakan atau telah melakukan sebuah proses hunting. Ya, hunting tujuannya di sini, hunting adalah collecting atau mengkoleksi benda-benda pusaka. Yang tujuan dari pengkoleksian ini adalah untuk cenderamata yang akan dikoleksi secara pribadi oleh Gus Azhar, nantinya akan ditaruh di Padepokan. Dan sekali lagi perlu diingat bahwa apa yang telah ditarik, apa yang telah diwujudkan tadi, ini tadi tidak diperjualbelikan, karena ini akan menjadi cenderamata yang disimpan di Padepokan. Kenapa kita tidak memperjualbelikan? Karena selama ini banyak yang bertanya, banyak yang meminta gitu ya, untuk dipakai pribadi. Nah, ini karena masalah kebendaan, kepusakaan ini adalah sangat rentan sekali terhadap orang yang memakainya, terutama dalam masalah pengetahuan yang minim, yang ini bisa menjadikan nanti si pemiliknya menjadi syirik karena tidak paham dengan masalah pusaka. Makanya harus benar-benar hati-hati sehingga tidak diperjualbelikan. Karena kalau orang yang tidak paham tentang kepusakaan ini akan menjadi salah jalan. Nah, terus untuk kegiatan tadi, proses saya mengambil gambar sebagai kameramen, ini luar biasa. Untuk malam ini kita sudah datang, sudah
sambut dengan angin yang kencang, terus kemudian kondisi alamnya yang sudah mulai mendung sampai hujan. Kita tadi hampir 1 jam lebih istirahat karena hujan. Sampai tadi ada satu benda yang diwujudkan hilang. Ini sampai sekarang belum ketemu. Ini benda-benda pusaka yang sudah diwujudkan ini masih kurang satu, yaitu dalam berupa gading gajah. Nah, ini hilang karena kondisi medan tadi yang tidak memungkinkan dan hujan. Akhirnya kita break dulu, terus kemudian kita cari lagi karena tanahnya sudah becek, sudah nggak ketemu. Jadi insya Allah ya diikhlaskan saja oleh Gus Hadar. Mungkin nanti ada yang menemukan, ya mungkin menjadi hak beliau gitu. Dan mungkin untuk proses kali ini kita tidak melakukan penguakan tabir, tidak melakukan mediumisasi, karena tujuannya adalah hunting saja. Sedangkan untuk mediumisasi tadi itu hanya sekedar intermezzo saja. Kita ngambil hotam yang ada di Pusaka Semar, kita masukkan. Nah, itu kita hanya ingin berkenalan dengan hotam Ki Semar ya, karena sangat terkenal sekali Ki Semar ini. Mungkin kiranya hanya itu persembahan dari kami, dari PSI Ngomas dan VHS Studio. Dan jangan lupa panteng terus di channel VHS Studio U2. Semoga bisa memberikan pengetahuan kepada Anda semua.